تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Kemudian yang terakhir, yang kedua, bagaimana dengan subhat sebagian orang bahwa jika para sahabat tidak melakukan maulid, bukan berarti maulid itu dilarang. Nabi SAW telah berpesan, yakni hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya beliau dan sunahnya para khulafaur rasyidin min ba'dihi. Ikutilah sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat beliau yang mendapat petunjuk setelahnya. Nah, para sahabat satu pun tidak menjalankan maulid. Maksudnya peringatannya. Kalau meyakini maulid, ya wajib. Seorang mukmin wajib meyakini maulid Nabi, kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu lahir 1400 tahun yang lalu. Kita harus yakini maulidnya. Tapi yang jadi masalah adalah perayaannya. Para sahabat satu pun tidak ada yang merayakan secara bersama tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat tidak melakukannya, bukan berarti itu dilarang. Ya, persoalannya apakah kita mengikuti arahan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti sunnah beliau dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelahnya. Para sahabat tidak melakukan ini. Sehingga ada sebuah kaidah mengatakan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya amalnya ini baik, niscaya para sahabatlah yang paling pertama melakukannya. Juga sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, kalau sekiranya perayaan maulid itu murni ada kebaikannya, atau paling tidak semua amalan itu kita timbang ada baik buruknya, yang baiknya itu jauh lebih besar daripada buruknya yang ada di maulid itu, kata beliau. Beliau mengatakan seandainya di maulid itu ada murni kebaikan, atau janganlah yang itu, sebagian besarnya adalah kebaikan walaupun ada keburukannya, niscaya yang paling pertama yang melakukannya adalah para sahabat. Nah, kembali lagi pertanyaan, kalau para sahabat tidak melakukan bukan berarti itu dilarang. Ini subhat. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan seperti ini. Nah, apapun acara yang ada di dalamnya, yang menjadi persoalan adalah perayaannya. Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih lagi yang merayakannya adalah orang-orang yang sebenarnya dinisbahkan kepada, yakni Syiah Rafidah, musuh Islam. Dalam rangka menghancurkan Islam dari dalam, agar kemudian sunnah Nabi itu diingat sekali setahun saja. Nabi itu sunnahnya itu dijalankan jangan tiap hari. Pada saat hari kelahiran beliau diperingati itu saja, kemudian kita jalankan sunnah beliau. Bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW itu hanya dilaksanakan sekali setahun saja. Sama seperti munculnya hari ibu. Itu orang-orang kufar yang munculkan. Orang-orang muslim itu ibunya itu setiap hari dihormati, dilayani, dihargai. Tapi orang-orang kufar karena kesibukannya, agar tidak dianggap sebagai orang yang durhaka kepada orang tua, dibuatlah satu hari untuk hari ibu. Ya, pendekatannya seperti itu. Maka ketika ada maulid, baru kemudian diajarkan tentang sirah Nabi. Dengan alasan bahwasanya banyak orang yang tidak paham sirah Nabi. Nah, apakah di pelajaran-pelajaran SMP, SD, SMA itu tidak diajarkan tentang sirah Nabi, sehingga harus ada satu hari dalam setahun itu diajarkan sirah Nabi. Nah, wallahu tabaraka wa taala a'lam. Tentang persoalan ini memang polemik di masyarakat kita. Terlebih lagi ini sudah menjadi agenda kenegaraan. Nah, oleh karena itu disikapi dengan bijak. Kalau kita hidup di sebuah negara yang kondisinya seperti itu, maka berbijaklah dalam bersikap. Wallahu tabaraka wa taala a'lam.